Dhani Carter Febrianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan IGD dan RSUD Lombok Utara tahun anggaran 2019. DKF ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 September 2021. Kala itu, ia sebagai konsultan pengawas dari CV Indo Mulia Konsultan. Ia diduga memuluskan proyek bermasalah sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 1,75 miliar rupiah. Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan 4 tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, pejabat pembuat komitmen proyek HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru MF, dan Direktur CV Indo Mulia Konsultan. Namun sejauh ini, proses kasus tersebut berkesan jalan di tempat. Belum ada penahanan yang dilakukan terhadap DKF meskipun telah lama menyandang status tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Sungarpin mengatakan dia akan mempelajari kasus tersebut karena belum lama ini ia menjabat Kejati NTB menggantikan Tomo Sitepu. Kita pelajari dan teliti perkaranya, termasuk perkembangan kasus tersebut, katanya di Mataram, Senin 14 Maret 2022. Ia mengatakan perkara tidak boleh dibiarkan terlalu lama sehingga mengatensi kasus tersebut untuk segera diproses hingga persidangan. Sejauh mana perkara itu, ada bukti Wakajati dan Aspitsus yang baru akan membantu untuk menindaklanjuti, katanya. Sebelumnya, banyak aktivitas yang mempertanyakan komitmen Kejati NTB untuk mengatensi kasus korupsi. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera memproses Wabub Lombok Utara dalam kasus ini. Jangan sampai ada kesan di publik Kejati NTB main mata dalam kasus ini. Menurut Direktur Nusa Tenggara Development Institute Abdul Majid, senada Ketua Kasta NTB, lalu Wing Haris yang mendesak agar Kejaksaan serius menangani kasus tersebut. Tentu kita berharap Kejati NTB serius menyelesaikan perkara korupsi yang masuk dari semua pihak, apalagi kasus-kasus yang menyeret pejabat publik, ujarnya. Pengacara Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Yan Mangandar Putra mengatakan, kasus tersebut menjadi atensi publik. Sudah saatnya Kejaksaan lebih intensif dalam mengatensi kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Perbuatan korupsi secara berulang dan dilakukan banyak orang. Ini karena menjadi perhatian publik, maka harus diatensi lebih. Jangan sampai dibiarkan berproses menjadi lama. Kejaksaan juga diminta tidak hanya mengatensi kasus-kasus kelas teri seperti dana desa, namun justru alot terhadap kasus-kasus besar yang ditangani. Informasi terakhir yang didapatkan dari Kejaksaan Tinggi NTB melalui juru bicara Kejari Efrin Saputra mengatakan bahwa pihaknya telah mengecek terkait dengan jadwal pemanggilan tersangka Dhani Carter Febrianto. Namun, belum ada jadwal yang tertera kapan wakil bupati tersebut akan diperiksa kembali dalam waktu dekat. Alasan belum ada pemanggilan adalah karena masih ada proses penghitungan kembali kerugian negara yang terjadi pada kasus tersebut. Ketua DPC Gerindra Lombok Utara itu terakhir dipanggil pada bulan April lalu, namun tidak hadir karena alasan kurang sehat dan membutuhkan istirahat. Itulah informasi terakhir terkait dengan belum ditahannya Wakil Bupati Lombok Utara sampai saat ini. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Kita dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Lombok. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan pada rekan-rekan semua atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf.